Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norman Budiawan, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Sosiologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja tahun 2023. Saya akan menerapkan model pembelajaran Prompt-Based Learning pada materi interaksi sosial mata pelajaran Sosiologi kelas 10 di unit kerja saya SMA Negeri 1 Rembang, Kabupaten Purbalingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke ya, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu agar kegiatan KBM kita berjalan dengan baik dan lancar. Ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sebelumnya akan saya laksanakan presensi terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran Anda satu persatu. Argo, Hadir. Cenia, LC, Hafid, Ibnu, Melani. Oke, terima kasih setelah kita melakukan presensi tadi ya. Sebelum ke materi, saya akan membagikan dulu ya bahan ajar kita mengenai interaksi sosial. Oke, saya bagikan terlebih dahulu bahan ajarnya. Silakan Anda bisa membuka bahan ajar materi kita tentang interaksi sosial. Oke, sebelum kita melanjutkan aktivitas KBM kita tentang materi interaksi sosial, kira-kira masih ada yang ingat nggak bahwa minggu kemarin kita telah mempelajari materi tentang apa? Silakan, ada yang bisa? Saya Pak, Silakan berdiri Mas. sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dan lingkungan. Oke, betul ya. Terima kasih. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dan lingkungan. Kita akan memasuki materi interaksi sosial. Coba. Jadi gini. Manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu dia harus berhubungan dengan orang lain, ya. Ada yang tahu? Kira-kira mengapa manusia harus berhubungan dengan orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya? Nah, di dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup, manusia harus melaksanakan proses interaksi sosial. Berarti mereka harus melakukan komunikasi yang berbentuk simbolnya adalah dengan menggunakan bahasa. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Pertama, setelah mengamati gambar melalui PPT, akan mempelajari definisi dari interaksi sosial. Yang kedua, kita akan mengamati jenis-jenis interaksi sosial. Ada motivasi, simpati. Kemudian yang ketiga, setelah melaksanakan diskusi tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, maka kemudian
siswa dapat menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Jadi nanti Anda di sini adalah melakukan proses diskusi ya. Nanti sebelumnya akan saya buat kelompok. Kemudian Anda menyaksikan tayangan video yang akan saya tampilkan, menganalisis, mendiskusikannya dengan masing-masing kelompok. Setelah itu Anda menyajikan dalam bentuk presentasi dan kelompok lain bisa menanggapi. Termasuk dalam proses penilaian juga nanti akan saya nilai berdasarkan keaktifan kelompok dalam diskusi dan menyajikan hasil dari diskusi atau presentasi. Oke ya, jelas? Oke. Setelah tujuan pembelajaran, selanjutnya kita ada peta konsep ya. Oke, kita bisa membacakan secara bersama. Peta konsep interaksi sosial, yang pertama kita akan belajar tentang definisi interaksi sosial. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kemudian yang ketiga ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial beserta contoh. Oke. Dari peta konsep ini, maka kemudian kita belajar yang pertama. Sebelumnya akan saya perlihatkan dulu. Anda perhatikan dari slide 2 ini ya. Oke. Ada yang pertama, silakan bisa mengacungkan tangan berdiri menjawab gambar apa yang ada di slide pertama ini. Silakan. Silakan, Mbak. Oke. Gambar pertama terlihat syarat interaksi sosial adalah kontak sosial. Salah satunya bisa terjadinya kontak sosial karena ada bersentuhan secara fisik. Kemudian selain kontak sosial, gambar yang kedua, ayo siapa yang bisa? Gambar yang kedua adalah setelah kontak ada komunikasi. Oke, apa itu definisi komunikasi? Definisinya adalah menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan. Oke, lebih lengkapnya kita cek bersama dulu ya. Jadi syarat terbentuknya interaksi sosial itu ada kontak dan komunikasi. Ya, maka masing-masing definisinya adalah sebagai berikut. Kontak sosial adalah hubungan satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi. Oke, jadi interaksi sebelum kita komunikasi dengan orang ya, sebelum kita menyampaikan pesan, kita harus kontak sosial adalah hubungan awal ya, hubungan awal dari proses interaksi. Maka kemudian dari hal ini kontak sosial dibagi menjadi dua ya, bisa terjadi secara bersentuhan secara fisik, contohnya tadi adalah berjabat tangan. Yang kedua bisa secara non fisik. Apa contohnya? Ayo, Cung. Silakan, Mbak. Oke. Kata kunci dari motivasi adalah memberikan stimulus atau pengaruh. Ya, stimulus atau pengaruh agar orang yang diberi stimulus itu terpengaruh. Biasanya motivasi berkaitan dengan hal-hal yang positif. Ya, contohnya adalah siapa yang bisa? Silakan. Ya. Silakan, Mas. Oke, seorang guru, gambar di depan ya adalah tentang contoh dari motivasi. Bagaimana seorang guru memberikan motivasi, memberikan stimulus, memberikan sugesti yang positif agar kemudian peserta didik ya itu termotivasi atau kemudian terpengaruh dengan hal-hal positif agar mereka bisa rajin atau giat dalam proses pembelajaran. Itu adalah contoh motivasi. Yang bawah juga ada, kita sering melihat di tayangan televisi ya, atau di media sosial ada motivator.
Ya, di sini ada kurang lebih ada 10 motivator ya. Salah satu di antaranya ada Mario Teguh ya. Kemudian yang kedua ada Najwa Shihab. Oke, yang biasa di tayangan apa? Mata Najwa. Oke. Setelah kita belajar motivasi, selanjutnya yang terakhir kita akan belajar tentang simpati. Definisinya adalah oke ya, simpati berarti adalah proses di mana seseorang merasa tertarik, ya, tertarik kepada orang lain. Selain itu juga faktor utamanya adalah perasaan untuk memahami pihak lain. Contoh sederhananya adalah pertama, ya, bagaimana kita bisa memahami pihak lain adalah satu, contoh di atas adalah tentang apa ini? Ada seorang laki-laki yang sedang menenangkan perempuan. Mungkin ini adalah bisa kakak, bisa keluarga, bisa juga teman ya atau sahabat. Ya. Si teman perempuannya sedang bersedih, dia juga merasakan kesedihan yang dirasakan teman perempuannya. Maka dia mencoba untuk menenangkan teman perempuannya. Ya. Berarti proses dia bergerak menenangkan teman perempuannya, berarti dia merasakan kesedihan yang dirasakan teman perempuannya. Gitu ya. Yang kedua, ada 3 orang perempuan yang salah satu diantaranya mungkin adiknya, itu mereka sedang tersenyum bahagia. Kira-kira apa yang terjadi? Adiknya diwisuda. Jika adiknya diwisuda, maka kedua kakaknya ikut merasakan kebahagiaan. Ya, ikut merasakan kebahagiaan dari suksesnya seorang adik yang sudah diwisuda. Maka gambar di bawah adalah bagian dari proses simpati. Ya, jadi intinya simpati adalah merasakan, ikut memahami dan merasakan apa yang dialami atau apa yang dirasakan oleh orang lain. Oke ya. Dari keempat faktor interaksi sosial, kira-kira ada yang ditanyakan? Ada tidak? Kalau tidak ada, mari kita definisikan lagi ya. Faktor interaksi sosial yang pertama itu ada imitasi. Kata kunci dari imitasi adalah proses meniru sebagian apa yang dilakukan orang lain. Yang kedua ada identifikasi. Kalau identifikasi berarti adalah meniru keseluruhan dari apa yang dilakukan orang lain. Biasanya terkait dengan tokoh idolanya. Yang ketiga ada motivasi, memberikan pengaruh yang positif atau baik kepada orang lain atau kelompok. Yang terakhir ada apa itu? Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu adalah keempat faktor pendorong interaksi sosial. Selanjutnya, jika Anda sudah memahami, mari kita simak pembagian kelompok berikut ini ya. Saya akan membagikan Anda menjadi beberapa kelompok. Ya, kemudian setelah itu akan saya lakukan proses diskusi kelompok ya. Yang pertama, silakan Anda, tahap pertama adalah Anda membentuk kelompok menjadi 5 orang peserta. Maksudnya masing-masing kelompok terdiri atas 5 orang peserta didik ya. Yang kedua, nanti Anda simak tayangan video masing-masing kelompok melalui PPT ini. Kemudian saya akan membagikan LKPD untuk menjawab, menganalisa dan berdiskusi tentang video yang saya tampilkan, yang kita tayangkan. Kemudian silakan Anda menyajikan
diskusi atau hasil diskusi kelompok Anda di depan kelas. Nanti kelompok lain bisa melakukan sanggahan atau saran atau masukan. Nah, dari proses interaksi Anda diskusi dan presentasi, dari situ juga saya akan melakukan proses penilaian. Oke ya? Saya bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama ada Aliyu, Siti Rahayu. Kelompok pertama tentang motivasi ya. Aliyu, Siti Rahayu, Ibnu Safariani dan Trio Setiawan. Kelompok 2 ada Chelsea, ada Putri, ada Hafid, ada Muflihah dan Afu. Itu kelompok identifikasi. Kelompok 3, kelompok simpati ada Senia, ada Melani, ada Argo, Tri, Ambarwati, dan Rayahan Yoga. Kemudian terakhir ada kelompok 4, imitasi, ada Alicia, Sahandi, Wahyu, Melisa, dan Nia Nanda. Oke, silahkan Anda membentuk kelompok sesuai dengan nama anggota kelompok Anda masing-masing. Silahkan berdiri ya. Kemudian bisa mencari kelompoknya masing-masing tadi. Silakan. Anda perhatikan dulu ya tayangan slide yang pertama. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya, termasuk budaya Korea. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Tingginya antusiasme generasi muda pada budaya K-pop ikut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa akibat tergerus budaya luar. Selanjutnya yang kedua, kita akan menyaksikan contoh tentang identifikasi. Halo K-pop lovers, sosok Ollie London sudah tak asing lagi ya di kalangan para ARMY. Dalam film dokumenter yang ditayangkan oleh Barkov TV berjudul Hook on the Look seperti yang dilansir oleh Liputan 6, lelaki berusia 30 tahun itu mengatakan saat menonton TV dan melihat BTS tampil, ia langsung terpesona dengan seluruh member boy group idol tersebut. Oke, yang ketiga video tentang motivasi. Mungkin lo lagi butuh motivasi. Kalau emang iya, lo ada di video yang tepat nih. Karena di video ini gue bakal bahas tentang satu konsep namanya lifelong learning atau belajar buat seumur hidup. Menurut konsep lifelong learning ini juga, manusia itu pada dasarnya emang punya keinginan yang kuat banget, bahkan buat explore, belajar, dan berkembang. Video tentang simpati. Kalau Anda tadi belum menyaksikan Hitam Putih di segmen pertama, lihat bapak saya sudah berusaha seperti itu, membanting tulang setiap hari gitu kan ya. Ya siapa lagi kalau bukan saya gitu kan. Saya anak pertama juga kan, dari adik-adik saya juga harus punya pendidikan yang lebih tinggi dari orang tua saya. Oke ya. Sudah ada 4 penayangan video yang Anda saksikan. Identifikasi berarti ini ya. Simpati mana? Kelompok simpati? Ini. Kemudian terakhir imitasi. Imitasi. Kemudian tadi mana? Identifikasi mana? Identifikasi, kemudian motivasi dan simpati. Masing-masing kelompok silakan Anda mulai berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti yang tidak jelas bisa komunikasikan ke saya ya. Ya. Tadi kelompok apa ini? Sudah selesai? Hampir selesai. Ada masalah enggak? Enggak
Tidak ada kesulitan ya. Oke, yang ini kedua? Identifikasi. Sudah selesai belum? Sudah. Oke, nanti sambil didiskusikan lagi ya sebelum kita presentasi. Yang ketiga ini kelompok motivasi. Sudah selesai semua? Oke, yang terakhir imitasi. Ada hambatan dalam proses pengerjaan LKPD? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada maka kita akan mulai proses diskusi ya. Oke. Yang pertama kita mulai diskusi dari kelompok motivasi. Silakan motivasi maju terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Semuanya maju, ada satu orang yang membacakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video motivasi. Berdasarkan layar video tersebut, faktor interaksi sosial yang terjadi adalah motivasi. Video tersebut dibuat oleh komunitas 1% Indonesia Life School, mengambil tema tentang lifelong learning atau belajar untuk seumur hidup. Lifelong learning adalah proses belajar yang selalu berlanjut dan dilakukan karena keinginan serta motivasi dari diri sendiri. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, selanjutnya kelompok kedua yaitu adalah kelompok identifikasi untuk menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tayangan video tersebut, faktor interaksi sosial yang terjadi adalah identifikasi dapat dicermati dari seorang blogger asal Inggris bernama Oli London yang sangat mengidolakan salah satu anggota boy group Korea Selatan yaitu Jimin BTS. Oli yang sangat mengagumi idolanya tersebut membuktikan kecintaannya dengan cara berbeda, yaitu melakukan operasi plastik demi mirip dengan idolanya. Oli melakukan 4 jenis bedah plastik. Sejak saat itu, Oli terus mengubah bentuk wajahnya sampai benar-benar mirip Jimin BTS. Pendapat kelompok kami tentang solusi yang relevan. Yang pertama, berhati-hati sebelum menirukan tokoh idola. Dengan memiliki tokoh idola, tentunya bisa membantu membentuk karakter kita. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok simpati menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, berdasarkan tayangan video tersebut, interaksi sosial yang terjadi adalah simpati dengan ikut merasakan kebahagiaan atas prestasi yang diraih oleh seorang wanita bernama Lailatul Qomariah. Yang kedua, berdasarkan pendapat kelompok kami tentang manfaat yang diperoleh dari fenomena interaksi sosial adalah yang pertama, mengajarkan sikap peduli. Yang kedua, lebih perhatian kepada orang lain. Sikap simpati membuat seseorang lebih bersikap perhatian kepada orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terakhir ada kelompok imitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak positif dari video tersebut yaitu para generasi muda terinspirasi untuk meniru cara berpakaian dan mengetahui perpaduan style dari idola mereka dari negara Korea Selatan. Yang kedua, dampak negatifnya, tergesernya budaya lokal yang ada di Indonesia. Generasi muda seperti lebih mengutamakan budaya negara lain daripada budaya bangsa sendiri dan seolah hanya ingin selalu meniru semua aspek dan kehidupan yang berlatar Korea. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya beri waktu atau saya beri kesempatan bagi Anda yang mau memberikan saran, sanggahan, kritik atau masukan kepada kelompok lain. Ya. Yang pertama, silakan Mbak. Masukan untuk kelompok imitasi. Oke, diperhatikan kelompok imitasi. Ini masukan. Mengedukasi generasi muda yang terlibat kegiatan tersebut agar
terima kasih. Masukkan untuk kelompok imitasi yang kedua. Silakan Mbak, masukkan Kelompok simpati. untuk kelompok simpati. Yang pertama, mengajarkan lebih bijak dalam bersosialisasi. Simpati juga mengajarkan seseorang lebih bijak dalam bersosialisasi. Ini karena sebelum melakukan sesuatu atau mungkin mengucapkan sesuatu, harus mempertimbangkan perasaan orang lain di sekitarnya atau yang menjadi lawan bicaranya. Setelah semua kelompok menyajikan materi, ada yang menambahkan, ada yang memberi saran, masukan, sudah selesai semua kita laksanakan. Selanjutnya saya akan melaksanakan proses evaluasi pembelajaran interaksi pada kesempatan kali ini. Oke ya. Saya akan melaksanakan proses lembar evaluasi melalui kuisis. Oke ya. Silakan, link sudah saya sampaikan di grup. Silakan Anda membuka akses linknya. Kemudian nanti bisa klik, Anda bisa mulai mengerjakannya. Oke, silakan diakses. Oke, mulai masuk. Aliu masuk, lanjut yang lain. Ada Melisa. Oke, kalau sudah masuk semua, bisa kita mulai. Perhatikan. Silakan Anda mulai mengerjakan. Oke, siapa yang menjadi posisi di paling atas? Oke. Raihan, Hafid menyusul. Sudah ya? Berarti jawarannya adalah Chelsea. 10 soal benar semua ya. Oke. Tepuk tangan untuk Chelsea. Setelah kita melakukan lembar evaluasi, saatnya kita masuk ke pembelajaran yang terakhir, ya, adalah tentang rangkuman atau simpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, kita simak bersama. Yang pertama ada definisi interaksi sosial. Oke, kemudian setelah definisi yang kedua, simpulannya ada faktor penyebab interaksi ada berapa? 4. Yang pertama adalah kunci dari imitasi adalah meniru bagian. Yang kedua ada identifikasi, meniru secara keseluruhan atau identik sama dengan orang yang ditirunya atau tokoh idolanya. Yang ketiga motivasi, memberikan pengaruh positif. Yang keempat ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Oke, saatnya minggu depan ya, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita, masih materinya tentang interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, asosiatif, bentuk asosiatif dan disosiatif. Ya. Begitu pertemuan kita selesai pada pagi ini. Sebelum kita tutup, sebelum saya akhiri, silakan ketua kelas untuk berdoa ya, menutup kegiatan kali ini. Kita berdoa. Silakan dipimpin. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan minggu depan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.